Halo para penggemar MotoGP. Selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini, kita akan membahas perubahan besar regulasi yang akan hadir dalam MotoGP mulai tahun 2027, dari kubikasi mesin hingga aturan aerodinamika. Mari kita jelajahi detailnya. Sejak awal, MotoGP selalu menjadi panggung untuk inovasi dan teknologi terbaru dalam dunia balap motor. Dan sekarang, dengan pendekatan tahun 2027, regulasi MotoGP mengalami evolusi besar, yang akan mengubah cara kita melihat dan menikmati balapan. Salah satu perubahan utama dalam regulasi baru adalah pengurangan kubikasi mesin dari 1000 cc menjadi 850 cc. Ukuran bor maksimum akan berkurang dari 81 menjadi 75 mm, yang juga akan membatasi performa. Berarti, stroke akan tetap di angka 48 mm. Ini akan memiliki dampak besar pada kecepatan tertinggi dan efisiensi mesin, membawa perubahan besar dalam dinamika balapan. Untuk menjadikan olahraga ini lebih efisien, jumlah mesin maksimum yang diperbolehkan untuk setiap pembalap dalam satu musim juga akan dikurangi. Dari alokasi berjumlah 7 unit mesin, menjadi 6 unit saja per tahun. MotoGP juga mengambil langkah maju dalam mendukung keberlanjutan global dengan memperkenalkan bahan bakar 100% ramah lingkungan mulai tahun 2027. Meningkat dari jumlah minimum 40% non-fosil, yang digunakan sejak tahun 2024. Sebagai bagian dari peraturan baru, kapasitas tangki bahan bakar juga akan berkurang, dari 22 liter menjadi 20 liter. Dan jumlah volume maksimal bensin, yang akan dipakai pada balapan sprint adalah 11 liter. Aturan baru juga memperketat kontrol terhadap aerodinamika, dengan memperkecil dimensi fairing depan dan mengurangi efek aerodinamika di bagian belakang motor. Lebar bagian atas fairing depan, akan lebih sempit sebanyak 50 mm, atau 550 mm maksimal, dari yang sebelumnya di angka 600 mm. Jarak antara area terdepan ban dengan hidung motor, akan didorong ke belakang sejauh 50 mm. Sehingga mengurangi efek aero di area yang penting, saat berada di strike dan area pengereman. Hal ini diharapkan, akan menciptakan balapan yang lebih ketat, dengan lebih banyak aksi menyalip di lintasan. Ketinggian bagian buritan pun akan berkurang sebanyak 10 cm, mulai 2027 nanti. Di bagian belakang, aero di belakang pengendara akan menjadi bagian dari homologasi mulai tahun 2027, dan tim hanya diperbolehkan memperbaruinya 1 kali per musim, untuk mengendalikan biaya. Yang dimaksud homologasi adalah, proses penilaian yang dilakukan FIM, terhadap aspek-aspek pelaksanaan balapan. Dengan larangan perangkat Reid Haig dan Holeshot, peran pembalap menjadi semakin penting daripada sebelumnya. Itu akan mengontrol performa dan membuat olahraga lebih aman, terutama saat balapan dimulai. Hal ini juga akan semakin mementingkan skill masing-masing dari pembalap. Pada regulasi MotoGP 2027 juga akan mengambil langkah-langkah baru, untuk meningkatkan kesetaraan dan keselamatan. Data GPS dari semua pembalap akan tersedia untuk semua tim setelah setiap sesi balap. Hal ini memungkinkan kemajuan lebih baik bagi tim, dan pembalap yang mungkin mengalami kesulitan. Selain itu, sistem konsesi yang diperkenalkan pada akhir tahun 2023 akan berlanjut. Dengan semua pabrikan yang ikut di musim 2026, akan memulai musim di peringkat B, dan akan dievaluasi di pertengahan musim 2027. Sementara untuk pabrikan baru di musim 2027, akan memulai dengan peringkat konsesi D. Ini diharapkan membuat persaingan lebih adil, dan menjadikan potensi pabrikan Jepang untuk bangkit pun lebih terbuka. Dari pengurangan kubikasi mesin, hingga pengetatan aturan aerodinamika, perubahan dalam regulasi MotoGP tahun 2027, akan membawa era baru dalam dunia balap motor tertinggi di dunia. Kami sangat menantikan untuk melihat bagaimana evolusi ini akan memengaruhi balapan, dan persaingan di masa mendatang. Itu dia pembahasan kita tentang perubahan besar dalam regulasi MotoGP tahun 2027. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami untuk tetap terhubung dengan berita terbaru dan konten menarik seputar MotoGP. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.